Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Abi semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Abi Farid di pelajaran Akidah Akhlak. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang kisah Kan'an yang durhaka. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 151. Nah, di pelajaran ini nanti kita akan membahas bagaimana seorang anak bernama Kan'an yang durhaka. Kita akan ambil pelajaran dari kisah ini. Kan'an ini merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Apakah anak-anak pernah dengar kisah Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh adalah nabi yang diperintahkan Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Ya, kenapa dia membuat kapal yang besar? Karena saat itu ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, sedikit sekali umatnya yang ikut dengan dia. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar karena akan ada banjir besar, banjir bandang yang besar sebagai azab dari kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nah, anak-anak Abi, di sini kita akan melihat bagaimana kisah Kan'an. Jadi kita akan lihat anaknya Nabi Nuh ini yang durhaka sama ayahnya, yang tidak mau mengikuti ajaran ayahnya. Nah, Kan'an adalah anak laki-laki atau putra tertua dari Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ayahnya Nabi Nuh adalah seorang nabi, tapi Kan'an ini tidak mau mengikuti ajaran dari ayahnya, ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, bahkan sampai ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Namun sangat sedikit sekali kaumnya yang ikut ajaran Nabi Nuh, termasuk keluarganya sendiri, yaitu anaknya yang bernama Kan'an tadi. Hingga akhirnya Nabi Nuh pun berdoa agar Allah memberikan hukuman pada kaumnya yang ingkar. Maka Allah pun menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Nah, karena akan ada azab berupa banjir bandang ya, banjir bandang yang sangat besar yang akan mengazab kaum Nabi Nuh yang ingkar. Singkat cerita, kapal pun selesai dibangun oleh Nabi Nuh beserta pengikutnya yang ikut dengan Nabi Nuh. Ya, di dalam kapal itu juga dimasukkan hewan-hewan ya, sepasang-sepasang untuk meneruskan generasi dari hewan tersebut. Ya, singkat cerita, banjir besar pun datang. Banjir besar datang menerpa kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berada di bahtera dan terombang-ambing di atas air yang sangat besar. Pengikut Nabi Nuh juga selamat ya, berada di kapalnya. Namun orang-orang yang ingkar, kaum-kaumnya yang enggak mau mengikuti, habis tenggelam, termasuk anak dari Nabi Nuh, si Kan'an. Nah, ketika kapal sedang terombang-ambing, di situ dia melihat anak Nabi Nuh, si Kan'an tadi berenang. Nah, saat berenang itu Nabi Nuh mengajak lagi, ayo nak naik ke kapal ini. Namun sungguh sayang, si Kan'an bukannya malah ikut perintahnya, malah dia sombong. Dia nggak mau naik kapal, dia malah berenang ingin menuju ke arah bukit, karena menurutnya di arah bukit itulah akan selamat, terhindar dari banjir bandang. Namun sungguh sayang, banjir bandang itu sangat luar biasa dan menenggelamkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang ingkar atau kaum Nabi Nuh yang tidak patuh, sehingga binasalah seluruh kaum Nabi Nuh dan beserta anak kandung dari Nabi Nuh sendiri. Ya, Nabi Nuh sangat sedih karena itu adalah anak kandungnya. Namun Allah mengingatkan bahwa itu adalah hukuman bagi anak yang durhaka. Anak yang durhaka yang tidak mau mengikuti perintah ayahnya, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Baik anak-anak Abi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Kan'an? Janganlah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak taat kepada orang tua kita, yang membantah perintah orang tua kita. Ini adalah sebuah dosa besar nak. Jadi durhaka kepada orang tua adalah dosa besar dan ganjarannya nanti Allah kasih langsung di dunia dari akhirat. Maka janganlah sampai kita menjadi anak yang durhaka seperti kisah Kan'an yang kita simak tadi. Ya, durhaka itu adalah setiap perbuatan, perkataan kita yang dapat menyakiti hati orang tua kita, termasuk kita tidak mau ikuti apa katanya. Maka anak, sebagai anak yang soleh dan soleha, kita sebaiknya menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, berbakti kepada orang tua. Baiklah anak Abi, itulah tadi kisah Kan'an.
yang durhaka. Mudah-mudahan kita bisa menghindari perilaku durhaka kepada orang tua ya. Nah, tugas kalian di rumah adalah coba kalian tuliskan apa saja contoh-contoh perilaku berbakti sama orang tua. Nah, minimal 5 ya, 5 contoh. Kalian tuliskan apa saja contoh-contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.